mengenal lebih jauh 9 nama Wali Songo, sejarah singkat, wafat dan makamnya. Wali Songo dikenal sebagai Wali 9 yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wilayah dakwah mereka tersebar di seluruh penjuru Jawa. Mereka mengabdi di wilayah tersebut hingga akhir hayatnya. Dalam menjalankan misinya, setiap wali memiliki strategi dakwahnya masing-masing. Ada yang menggunakan pendidikan, adat istiadat, bahkan kesenian. Pada abad ke-14 di wilayah Jawa dikenal 9 penyebar agama Islam yang kondang dengan sebutan Wali Songo. 9 wali itu tinggal di beberapa daerah penting di sekitar pantai utara Jawa. Strategi dakwah yang digunakan Wali Songo amat bervariasi, tergantung wilayah dan kondisi masyarakatnya. Sebagian besar dari para penyebar agama Islam ini beradaptasi dengan luas agar penyampaian agama Islamnya diterima masyarakat. Penamaan Wali Songo seringkali dilekatkan dengan wilayah dakwahnya. Sebagian besar masyarakat tidak mengenal nama asli dari masing-masing wali. Berikut nama-nama Wali Songo beserta sejarah singkat, wafat, dan makamnya. 1. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, wafat pada tahun 1419 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada yang berpendapat berasal dari Turki, dan ada juga yang berpendapat berasal dari Kashan, sebuah tempat di Persia, Iran. Sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya, beliau adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru, para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar agama Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, wafat pada tahun 1406 Masehi. Sunan Ampel merupakan satu di antara nama-nama Wali Songo yang perlu dikenal. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As Samarkandi yang menikah
dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandra Wulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwara Wati diperistri Raja Brawijaya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, yang kemudian keduanya masuk Islam beserta keluarganya. Dengan masuknya Islam Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengejarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di komplek Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. 3. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim yang wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Mahdum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Mahdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Mahdum Ibrahim mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan wafatnya. 4. Sunan Kalijaga atau Raden Shahid yang wafat pada tahun 1513 Masehi. Pada masa hidupnya, Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 10 Muharram atau Suro tahun 1513, merupakan tahun Saka Jawa atau sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Shahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Sunan Kalijaga merupakan salah satu nama-nama Wali Songo yang asli orang Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 5. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin yang wafat pada tahun 1506. Sunan Giri yang dikenal sebagai pendiri pesantren dan kerajaan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas,
Gresik di Jawa Timur. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, murid Sunan Ampel. Sunan Giri yang dikenal juga dengan nama Raden Paku menimba ilmu pesantren Ampel Denta Surabaya milik Sunan Ampel. Raden Paku sebagai salah satu nama Wali Songo bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi tersebut, Raden Paku dikenal juga dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. 6. Sunan Derajat atau Raden Qasim yang wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat atau Raden Qasim berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati dan bersaudara dengan Raden Maula Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sebagai satu di antara Wali Songo, Sunan Derajat juga mempunyai 2 orang saudara seayah lain ibu, yaitu Dewi Matsya, istri Raden Fatah, dan Dewi Murtasimah, istri Sunan Giri. Sementara itu, istri Sunan Derajat adalah Dewi Sofia, putri dari Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Kudus atau Raden Jafar Shodiq yang wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus juga dikenal sebagai Jafar Shodiq atau Raden Undung. Jafar Shodiq atau Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak. Beliau mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintah di daerah Kudus, sehingga beliau menjadi pemimpin pemerintah atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam komplek Masjid Menara Kudus. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said yang wafat pada tahun 1551. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau juga sering dipanggil Prawoto. Beliau merupakan anggota Wali Songo termuda serta tokoh penting dalam kerajaan Islam. Meskipun demikian, beliau memiliki untuk tinggal di daerah terpencil, yaitu di Gunung Muria, lebih tepatnya di Desa Colo, Kudus, Jawa Tengah. Beliau dimakamkan di atas puncak Gunung Muria, Kudus. Untuk mencapai makam ini perlu menaiki ratusan anak tangga dari pintu gerbang utamanya.
Pintu gerbang ini berada di belakang Masjid Sunan Muria. Perjalanan yang ditempuh untuk mencapai komplek pemakaman sekitar 750 meter. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang wafat pada tahun 1570 Masehi. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, beliau langsung menuju ke Demak dan beristri adik Sultan Trenggono. Atas dukungan dari Sultan Trenggono, beliau berangkat ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di komplek pemakaman Wukir Sapta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat.